Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di media pembelajaran edukatif bersama kami Usmanto Channel. Ke pasar Kotempa membeli manggis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan oleh tumbuhan agar tetap bertahan hidup di tempat habitatnya masing-masing. Berikut ini beberapa contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama adalah bentuk adaptasi tumbuhan xerofit. Apakah tumbuhan xerofit? Ya, tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau lingkungan kering. Contoh tumbuhan ini antara lain pohon kurma yang tumbuh di gurun pasir. Ada pula tumbuhan lidah buaya. Kemudian cocor bebek. Serta yang terakhir juga termasuk tumbuhan yang hidup di daerah kering adalah kaktus. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering atau xerofit biasanya memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun sama sekali. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, serta memiliki akar yang panjang. Berikutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi seperti di daerah laut, muara sungai, dan pantai. Contoh tumbuhan halofit adalah tumbuhan bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penyimpanan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selanjutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Bagaimana bentuk adaptasinya? Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena terlalu sering terkena air. Sedangkan bentuk adaptasi eceng gondok yaitu memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu dalam mengapung di permukaan air. Eceng gondok juga memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan agar eceng gondok tidak terbalik. Berikutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab, tidak basah, tidak juga kering. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Yang terakhir adalah bentuk adaptasi tumbuhan yang miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan yang miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Adapun contoh dari tumbuhan yang melakukan hal seperti ini adalah kantong semar dan tumbuhan Venus. Sahabat, tidak hanya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan,
Beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus dalam melindungi diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak apabila ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan harus dapat menyesuaikan diri dalam melindungi diri dari pemangsa. Berikut ini beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan oleh tumbuhan dalam melindungi diri dari pemangsanya. Cara tumbuhan melindungi diri dengan cara memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh tumbuhan ini adalah tumbuhan mawar, bugenvil, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Kedua, tumbuhan yang memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, tebu memiliki rambut halus atau disebut glugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Ketiga adalah tumbuhan yang memiliki daun yang tajam. Tumbuhan ini adalah nanas, lidah buaya, dan kaktus yang memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya yang bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Keempat adalah tumbuhan yang menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Juga sebagian getah dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Dan yang terakhir adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan racun. Tumbuhan ini adalah tumbuhan kecubung dan tumbuhan jarak. Nah, buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Sedangkan kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual-mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut rasa kaku, dan berhalusinasi. Jadi, hati-hati jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Terima kasih, sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.